Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1084 Sangat Merindukanmu. Istana Bingshen adalah jantung dari semua orang di benua Jeoshu. Semua orang berharap mendapat kesempatan untuk memasuki Istana Bingshen dalam hidup ini, termasuk Dreamy Du, yang ada di keluarga kerajaan dan menyendiri. Dari usia yang sangat muda, Dreamy Du sangat mendambakan bahwa suatu hari dia bisa masuk ke Istana Bingshen. Oleh karena itu, ia melakukan segalanya untuk meningkatkan diri dan membuktikan dirinya hanya ingin menciptakan modal untuk dirinya sendiri untuk dapat masuk ke Istana Bingshen. Saat ini, ia merasa kemampuannya sudah mencapai standar, dan semuanya sudah siap. Untuk memasuki Istana Bingshen, dia juga membutuhkan seorang pria. Pria ini adalah Dimas Wu yang dipilihnya. Setelah mendengarkan perkataan Dreamy Du yang tidak tahu malu, wajah Dimas Wu tiba-tiba berubah. Dia tahu persis betapa menariknya Dreamy Du. Menghadapi godaan Dreamy Du, tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Perlu diketahui, Dreamy Du adalah bangsawan putri dari 9 benua, keberadaan suci yang tak tertandingi. Sekarang, dia ingin seorang pria, dan pria mana yang dapat menahannya. Jantung Dimas Wu sedikit berfluktuasi. Kenapa aku? Setelah hening beberapa saat, Dimas Wu akhirnya menatap Dreamy Du dan bertanya dengan sangat serius. Dreamy Du tidak menyembunyikannya, dan berkata dengan jujur, pada awalnya, aku hanya berpikir bahwa kamu berbeda dari pria lain. Aku hanya ingin menggodamu, jadi aku berjalan bersamamu. Tetapi kemudian, aku menemukan bahwa kamu tidak hanya tegar, tetapi kuat. Ini juga sangat sulit, kamu memenuhi persyaratanku dalam semua aspek. Aku rasa aku tidak akan terlalu menjijikkan untuk melakukan itu denganmu. Kata-kata Dreamy Du sangat lugas. Saat dia berbicara, matanya yang berkedip menatap lurus ke arah Dimas Wu, seolah dia akan menggait jiwa Dimas Wu dengan mata indahnya yang mempesona. Ekspresi Dimas Wu tetap tenang dan tatapannya tanpa gelombang, dan dia bertemu dengan Dreamy Du. Setelah beberapa saat, dia berbicara dengan lembut dan berbisik, "Oika kamu di padok, kamu tidak bertemu denganku. Kalau begitu aku akan memilih seseorang di benua Jeoshu, orang itu kemungkinan besar adalah Davis," kata Dreamy Du tanpa ragu-ragu. Davis adalah pria yang memiliki bekas iuka yang selalu mengingat Dreamy Du. Dia pernah jatuh cinta dengan Dreamy Du sebelum Dreamy Du meninggalkan Jeoshu. Saat itu, dia sering mengikuti Dreamy Du di sebelahnya. Selama bertahun-tahun sejak Dreamy Du meninggalkan Jeoshu, Davis telah menanyakan tentang berita Dreamy Du di mana-mana, mengkhawatirkan Dreamy Du. Kali ini Dreamy Du dapat kembali. Davis adalah orang yang paling bahagia. Hampir semua orang di istana Jeoshu tahu perasaan Davis terhadap Dreamy Du. Tentu saja Dreamy Du sudah lama tahu tentang hal itu. Dia juga tahu kalau Blade benar-benar terobsesi dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu, jika Dimas Wu tidak muncul, Dreamy Du mungkin benar-benar pilih Blade. Setelah Dimas Wu mendengar apa yang dikatakan Dreamy Du, ekspresinya sedikit terharu. Dia dikejutkan oleh tekad Dreamy Du. Putri bangsawan ini, untuk masuk Istana Bingshen, tidak segan-segan memberikan kesempatan pertamanya kepada pria asing. Setelah jeda, Dimas Wu bertanya dengan serius kepada Dreamy Du, apakah pantas melakukan ini untuk masuk ke Istana Bingshen? Dreamy Du tersenyum tipis, dan berkata dengan nada tegas, setiap orang memiliki tujuan mereka sendiri. Untuk tujuan ini, dapat bekerja keras sepanjang hidupku. Terlebih lagi, ini juga satu-satunya cara untuk seorang wanita, meskipun bukan untuk memasuki Istana Bingshen, lagi pula aku akan melalui langkah ini, bukan? Berbicara tentang ini, Dreamy Du memandang Dimas Wu dengan penuh kasih sayang, menunjukkan senyum menawannya lagi, dan melanjutkan, aku telah menjawab semua pertanyaanmu. Aku seharusnya tidak membuatmu membenciku sampai menolak permintaanku, kan? Menghancurkan tubuh perawan Dreamy Du,
permintaan ini memang sulit ditolak oleh para pria di dunia. Dimas Wu ragu-ragu sejenak, lalu menatap Dreamy Du dan bertanya dengan sungguh-sungguh, apa kau tidak takut aku akan selalu menyerah? Ketika Dreamy Du mendengar ini, senyum di wajahnya semakin dalam, dia mengulurkan sepasang tangan yang lembut, mengaitkan leher Dimas Wu, dan menyemburkan aroma wangi ke arah Dimas Wu, matanya yang mempesona sejernih air. Dan tidak bisa melepaskan diri. Bulan depan, Istana Bingshen akan menggelar festival berusia 100 tahun. Festival ini diadakan untuk memperingati perkembangan Jiushu. Saat itu, semua orang akan merayakan. Sebagai putri kerajaan, aku juga punya alasan yang sah untuk melakukannya. Masuk Istana Bingshen, jadi aku hanya ingin kamu untuk mengambil milikku sebelum upacara, dan kemudian menemaniku masuk ke Istana Bingshen bersama-sama. Setelah itu kamu adalah kamu, aku adalah aku, baik kamu pergi atau menginap, aku tidak akan ikut campur. Mendengar itu, Dimas Wu terdiam. Dreamy Du terus mengaitkan leher Dimas Wu dengan satu tangan, dan dengan lembut membelai pipinya dengan satu tangan, dan berkata dengan lembut, bagaimana? Sudahkah kamu mempertimbangkannya? Suara Dreamy Du sangat lembut dan nadanya menawan. Setiap ekspresi halusnya penuh dengan godaan yang tak terlihat. Dia memiliki kekuatan sihir yang dapat langsung membangkitkan keinginan orang. Jika bukan karena konsentrasi kuat Dimas Wu, khawatir dia sudah membereskan Dreamy Du di tempat. Dimas Wu terdiam, tidak pernah memberikan jawaban yang jelas. Setelah waktu yang lama, Dimas Wu akhirnya tampaknya telah mengambil keputusan, dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Dreamy Du, aku dapat menyetujui permintaanmu, dan aku dapat bekerja sama denganmu, tetapi aku memiliki syarat. Melihat Dimas Wu akhirnya setuju, Dreamy Du langsung melepaskannya kali ini, dia tersenyum dari lubuk hatinya. Dimas Wu langsung berkata, bantu aku menemukan seseorang. Alasan mengapa Dimas Wu datang ke benua Jiushu sepenuhnya karena Larvis Wu, tapi ada begitu banyak orang, Larvis Wu tidak meninggalkan petunjuk sama sekali. Dia ingin menemukan Larvis Wu, itu sangat sulit, jadi dia berharap bisa menggunakan Dreamy Du untuk menemukan Larvis Wu. Mencari seseorang, hanya permintaan kecil ini. Dreamy Du awalnya mendengar permintaan Dimas Wu. Dreamy Du mengira Dimas Wu menginginkan rahasia seni bela diri yang tiada taraf atau beberapa artefak langka, tidak menyangka itu hanya masalah sederhana untuk menemukan seseorang. Dimas Wu mengangguk dan berkata dengan serius, ya, aku datang ke benua Jiushu hanya untuk mencari seseorang. Namanya Larvis Wu. Dreamy Du berkata dengan sigap, Larvis Wu. Oke, aku ingat, aku akan mengatur untukmu nanti. Setelah berbicara, Dreamy Du berbalik dan berkata, namun, sebelum itu, kamu harus menemaniku dalam drama lain, dan kamu mungkin akan bertemu ayah dan ibuku nanti. Dimas Wu memandang Dreamy Du dan bertanya, bertemu orang tuamu? Ya. Dreamy Du tersenyum dan mengangguk, bagaimanapun juga, kamu sekarang adalah laki-lakiku, dan kamu berada di istana. Mereka pasti akan datang untuk menyebarkan berita segera setelah mereka menerima berita. Begitu suara Dreamy Du jatuh, di luar aula, sekelompok pria berbaju besi masuk. Putri, pria lapis baja di depan berkata dengan bangga ke arah Dreamy Du. Pria lapis baja itu sangat mengesankan, sinar matahari yang menyinari baju besi peraknya membuatnya terlihat sangat mempesona. Matanya menatap Dreamy Du, penuh kedinginan dan kesombongan, dan nadanya tidak bagus, seolah-olah dia dalam nada merendahkan. Ketika Dimas Wu melihat ini, alisnya tidak bisa menahan cemberut. Sikap pria lapis baja ini terhadap Dreamy Du cukup membuat penasaran. Dreamy Du adalah putri dari benua Jiushu, tapi pelayan lapis baja ini berani untuk menjadi begitu sombong dan kurang ajar. Berpikir tentang pembunuhan Dreamy Du diorong dan perwalian Dreamy Du, Dimas Wu samar-samar menyadari bahwa istana di benua Jiushu kemungkinan besar memiliki banyak faksi. Diperkirakan ada sesuatu yang spesial dengan Dreamy Du tidak menghadapinya. Karakter seperti itu setidaknya setingkat dengan Dreamy Du,
seperti putri atau pangeran. Tampaknya Dreamy-do berada dalam situasi yang sulit di istana ini. Siapa kamu? Dan lihat dengan siapa kamu berbicara. Dreamy-do tiba-tiba berteriak. Pria lapis baja itu mendengar bentakan Dreamy-do, tetapi ekspresinya tetap sama. Dia terus berkata dengan dingin, aku sudah menyampaikan pesan, selamat tinggal. Setelah kata-kata itu jatuh, pria lapis baja itu membawa timnya langsung ke udara dan pergi. Di matanya, benar-benar tidak ada putri Dreamy-do sama sekali. Dreamy-do melihat ke belakang beberapa orang yang telah pergi, dan berkata dengan tenang, sepertinya setelah aku pergi selama bertahun-tahun, kekuatanmu telah tumbuh pesat. Ketika dia mengatakan ini, kemarahan dan kedalaman di mata Dreamy-do berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Dimasmu mengubah ekspresi Dreamy-do dan memiliki pemandangan panorama. Dia menatap Dreamy-do dalam-dalam dan bertanya, sebelumnya di Iorong, orang-orang yang ingin membunuhmu itu berhubungan dengan penjaga baju besi. Dreamy-do tersenyum tipis dan mendesah, seharusnya begitu. Sebuah desahan dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan kepahitan yang dalam. Dimasmu tidak berkata apa-apa lagi, tapi mengangkat kakinya untuk berjalan keluar aula. Dan sambil berjalan, dia berkata, bukankah mereka menyuruhmu menemui ayah dan ibumu? Ayo pergi. Dreamy-do mendengar ini tanpa penundaan, dan segera mengikuti langkah Dimasmu. Saat keduanya berkedip, mereka segera tiba di sebuah istana yang megah tepat di bawah kuil Jeushu yang menjulang tinggi ke langit. Bangunan kuil Jeushu sepertinya terbuat dari lapisan es. Sangat jernih, jelas dan megah. Bahkan jika terkena sinar matahari sepanjang hari tetap tidak akan ada tanda-tanda mencair, sebaliknya akan semakin menyilaukan. Tidak ada penjaga di lorong aula utama, tetapi ada suasana yang keras di mana-mana, ada semacam paksaan yang tidak ada yang bisa mengalahkan siapapun, dan Dimasmu tidak bisa menahan tegangnya. Dreamy, putriku, kamu akhirnya kembali. Sebelum Dimasmu dan Dreamy-do berjalan ke aula utama, mereka mendengar suara lembut wanita tiba-tiba terdengar. Keduanya mengikuti sumber suara dan dengan cepat tiba di aula utama. Begitu melangkah ke aula utama, tiba-tiba Dimasmu merasakan kemegahan di dalam. Di luar aula utama terdapat es dan salju yang jernih, tetapi di dalam aula utama, itu dilemparkan oleh untaian emas cerah dengan 4 pilar tebal di dalamnya. Juga terbuat dari emas. Setiap pilar batu emas diukir dengan gambar dewi cantik, seperti patung dewi es dan salju. Di kedua sisi aula, ada belasan orang berdiri, dan di atas kursi utama, ada 2 orang yang duduk. Salah satunya adalah pria parubaya yang megah dengan pahatan es. Udara dingin dari tubuhnya sangat dingin. Ekspresi di matanya juga sangat dingin. Dimasmu tanpa sengaja menyentuh pandangannya. Dan seluruh orang itu tiba-tiba seperti terjebak di dalam ruang bawah tanah es. Ketika dingin ke tulang, jiwa seperti membeku. Orang ini adalah ayah dari Dreamy-do, Trevor Do. Selain Trevor Do, ada seorang wanita bangsawan yang duduk. Dia anggun, bermartabat, cantik dan murni. Dia mengenakan jubah berwarna salju. Dia terlihat ramping dan bersih. Aku tidak tahu berapa tahun dia telah dibenamkan di. Sepertinya kecantikan berusia 24 atau 5 tahun. Wanita bangsawan yang terlihat tidak jauh lebih tua dari Dreamy-do ini adalah ibu Dreamy-do, Brianna Leng. Di antara orang-orang yang berdiri di sisi Trevor Do, kebanyakan dari mereka adalah kaum muda. Mereka semua sopan, mewah dan sombong. Aura pada mereka mendominasi. Jelas. Mereka semua adalah anak bangsawan. Di sisi Brianna Leng hanya ada 3 orang, seperti John Dao, Davis Dao, dan orang tua yang kuat. Ayah, ibu, Do. Dreamy meraih lengan Dimasmu dan berjalan ke tengah aula, berteriak hormat kepada Trevor Do dan Brianna Leng di atas. Dimasmu pun membuat postur tubuh yang agak membungkuk. Dreamy, kamu akhirnya bersedia untuk kembali. Bertahun-tahun ini, Ibu sangat merindukanmu. Brianna Leng berdiri dan berjalan ke Dreamy-do, jari lembut rampingnya membelai pipi Dreamy-do, dan dia berbicara dengan lembut. Menatap Dreamy-do beberapa saat.
Brianna Leng menoleh untuk melihat Dimas Wu di samping Dreamy Du, tersenyum dan berkata, apakah ini laki-laki putriku? Menghadapi tatapan tajam Brianna Leng, Dimas Wu terdiam dan hanya bisa menundukkan kepalanya dengan sopan. Dreamy Du bertemu, dan tidak bisa membantu tetapi berkata kepada Brianna Leng, oke, ibu, jangan menatapnya seperti ini, dia malu. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Brianna Leng membawa Dreamy Du dan berkata dengan senang hati. Dreamy, tiba-tiba, Trevor Du, yang belum berbicara, berkata dengan tajam, dan jelas ada sedikit ketidaksenangan dalam nadanya. Ayah. Dreamy Du menatap Trevor Du, dan berkata dengan dingin, wajahnya juga kembali ke ketidakpedulian. Ada banyak sekali pria berprestasi di benua Jiushu, dan bahkan di istana Jiushu ini, ada juga banyak pria dengan kualifikasi luar biasa. Jika kamu suka, ayah dapat membuat keputusan untukmu, jadi mengapa repot-repot mencari pria asing? Nada suara Trevor Du sangat kasar, jelas dia sangat tidak puas dengan Dimas Wu. Menurutnya, identitas Dimas Wu sebagai orang luar adalah penghinaan terhadap istana Jiushu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.